Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan baik. Bapak, Ibu, guru, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang minggu ini, kita akan beribadah bersama-sama. Namun sebelum mulai kita akan bersaat teduh sejenak. Mari kita bersaat teduh. Amin. Bapak, Ibu, guru, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berhenti sejenak dari segala aktivitas kita. Kita sediakan waktu kita untuk datang kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepadanya sebab pertolongannya tetap nyata dan kasih karunia-Nya tetap melimpahi kita semua. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan di dalam persekutuan untuk merayakan kasih persaudaraan kita. Kita akan bersama-sama bangkit berdiri dan kita menyanyikan lagu dalam Yesus Kita Bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Ibu guru dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kasih persaudaraan yang Tuhan Yesus nyatakan kepada kita, kita dipanggil untuk saling memperhatikan satu sama lain. Kita dipanggil untuk peduli dan berbagi. Apakah kita semua sudah melakukan panggilan itu? Sharing is caring. Itulah tema kita pada ibadah hari ini. Kita akan belajar dari firman Tuhan bagaimana kita bisa berbagi sebagai bentuk kepedulian. Dengan begitu, kita selalu bersinar bagi Tuhan dimanapun kita berada. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar,
Bapak, Ibu guru, serta para siswa yang terkasih, marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang penuh kasih, dalam kuasa Roh-Mu bimbinglah kami ketika kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu, agar kami mampu memahami dan menjadikan firman-Mu sebagai penuntun hidup kami. Karena kami menyadari bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu guru serta para siswa yang dikasihi Tuhan. Tema renungan pada saat ini adalah Sharing is Caring. Berbagi adalah wujud dari kepedulian. Berbagi sangat kita kenal dan menjadi pengalaman hidup kita sehari-hari. Berbagi merupakan perbuatan memberi apa yang kita miliki. Bisa itu uang, bisa itu tenaga, pikiran, perhatian, dan bentuk pertolongan yang lainnya. Sedangkan peduli merupakan sikap perhatian dan kemampuan memahami keadaan diri orang lain. Sikap peduli dan berbagi ini akan tumbuh bila kita mencoba dan mampu menempatkan posisi kita pada posisi orang lain yang kita perhatikan, mampu merasakan apa yang dirasakan orang lain, atau peka dan bisa berempati. Sebagai contoh, yang pertama, jika kita melihat ada anak di pinggir jalan, pakaiannya kotor, minta belas kasihan orang yang lain, dan bayangkan jika kita ada dalam posisi dan keadaan dia, maka akan muncul perasaan iba, perasaan kasihan, bahkan mungkin kita akan memberi berbagai kebutuhan yang dia perlukan, minimal uang yang secukupnya. Contoh yang kedua, jika kita membayangkan atau ada dalam posisi anak yang mengalami bully, maka tentunya akan muncul perasaan kasihan, bahkan mungkin kita akan share, akan menjadikan diri kita sebagai teman yang baik, atau setidaknya kita tidak akan melakukan bully kepada siapapun. Peduli dan berbagi sebenarnya merupakan bawaan kita sedari kecil sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mulia, sebagai kemampuan yang memang diberikan Allah kepada manusia, pada setiap manusia ketika menjalani kehidupannya di dalam relasi dengan sesama. Adakah di antara kita sepanjang hidup kita yang tidak pernah berbagi? Atau adakah di antara kita yang tidak pernah menerima share dari orang lain? Hampir bisa dipastikan tidak ada. Setiap kita mengalami dan melakukan yang namanya berbagi ataupun share. Dan dalam renungan ini, kita lebih akan memahami tentang bagaimana motivasi dan dasar untuk kita bisa berbagi dengan baik. Dan ketika kita mencoba melihat pentingnya berbagi, maka pada akhirnya kita akan memiliki motivasi yang tulus untuk berbagi dengan sesama kita yang membutuhkan. Untuk itu, para siswa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar kembali, belajar dari teladan hidup jemaat pertama, jemaat perdana, atau jemaat mula-mula, bagaimana mereka hidup dan berbagi terhadap sesamanya. Kisahnya bisa kita baca dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 37. Demikian firman Tuhan. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberikan kesaksian tentang kebangkitan Kristus Yesus, dan mereka semuanya hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang mempunyai tanah atau rumah, menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya.
Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Para siswa dan Bapak Ibu guru yang dikasihi Tuhan, apa kesan kita tentang cara hidup jemaat mula-mula orang Kristen pada zaman para rasul tersebut? Iya, sungguh luar biasa sekali. Selain mereka tekun dalam doa, dalam ibadah, dalam pengajaran rasul-rasul, mereka hidup rukun dan damai. Mereka mau berbagi materi, berbagi uang, berbagi perhatian kepada sesama anggota jemaat yang memerlukan, sehingga tidak ada ketimpangan. Yang miskin, lemah, merasa berkecukupan. Yang kuat atau kaya tidak hidup dalam kemewahan. Kehidupan mereka disukai oleh banyak orang dan menjadi teladan yang baik bagi orang lain. Apa yang membuat jemaat mula-mula memiliki sikap hidup yang demikian ini? Karena iman dan percaya mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus telah menyatakan kasih dan kepedulian kepada mereka. Kebangkitannya menjadi bukti bahwa Allah menjamin keselamatan mereka, dan tentunya kepada siapapun yang percaya kepada Dia. Maka sebagaimana Tuhan telah mempedulikan dan berbagi, mengorbankan diri untuk keselamatan mereka, mereka juga terpanggil untuk peduli dan berbagi kepada sesama mereka. Bapak Ibu guru serta para siswa yang dikasihi Tuhan, demikian juga yang menjadi dasar dan alasan mengapa kita harus peduli dan berbagi kepada sesama kita. Karena Tuhan Yesus telah terlebih dahulu melakukannya dalam hidup kita. Kasih dan kebangkitannya sungguh luar biasa telah kita terima. Oleh karena itu, mari kita semakin terdorong untuk menjadi saluran kasih dan berkat bagi sesama kita. Ada satu kutipan yang menarik, ini kutipan anonim. Demikian: saya tidak yakin semua orang bahagia itu murah hati. Tetapi saya belum pernah melihat seorang yang murah hati tidak bahagia. Amin. Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu guru yang terkasih, mari kita kembali berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu karena di dalam kasih dan anugerah-Mu kami diselamatkan, dan karena berkat-Mu hidup kami Engkau pelihara. Bimbinglah kami agar kami peka terhadap sesama kami yang lemah dan yang membutuhkan pertolongan, dan mampukanlah kami agar bisa berbagi kepada mereka, sehingga hidup kami menjadi saluran kasih dan berkat-Mu bagi sesama kami. Berkatilah kesehatan kami, segenap guru dan karyawan, pengurus yayasan serta para siswa dan berikut orang tua siswa, terutama di masa pandemi ini. Dan kiranya kami semuanya dijauhkan dari penularan COVID-19. Berkatilah para siswa, kiranya mereka senantiasa memiliki sukacita dan ketekunan dan semangat untuk berproses dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh ini. Ya Allah, di dalam kemurahan-Mu, kami memohon pertolongan bagi orang tua siswa dalam keluarga dan pekerjaan mereka, terutama bagi mereka yang mengalami dampak dari pandemi. Kiranya mereka tetap Engkau berkati dan pelihara, sehingga mereka merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, kiranya hanya kehendak-Mu lah yang jadi atas doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Bapak Ibu guru dan anak-anak yang terkasih, jalanilah terus kehidupan ini dengan terus memiliki hati yang bersedia untuk berbagi, peduli, dan mengasihi setiap orang di sekitar kita. Nyatakanlah kepedulian dan kasih yang tanpa pamrih dan tanpa memilih-milih. Dan jadilah saluran berkat Tuhan kapanpun dan dimanapun kita berada. Di
Bapak Ibu guru serta para siswa yang terkasih, kita mohon berkat dari Tuhan. Kiranya Allah Sang Pemilik kehidupan senantiasa memberkati dan memampukan kita untuk terus menjadi saluran berkat dan pewarta kasih-Nya di tengah-tengah kehidupan saat ini. Dan kiranya persekutuan kasih dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kita senantiasa, hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin.